Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajiv Hidayat dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ketiga, analisis dan visualisasi data oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Karim, SSNI, MSI. Ini untuk tugas tutorial 3-nya. Buat rekam. Oke, silakan. Ini untuk tugas 3, prodi studi sistem informasi, analisis dan visualisasi data. Tugas tutorialnya nomor 1. Ini saya download dari e-learning ya. Ini dia. Lalu saya tampilkan di tempat saya. Ini saya tampilkan di sini. 1. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Skor maksimal 100. Sumber tugas tutorial modul 4. Dataset ini sudah saya coba download, di sini tidak bisa. Ada error. Coba buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih satu variabel yang ingin divisualisasikan dan dua jenis plot yang ingin dilihat, yaitu A. Scatter plot interaktif, B. Line plot interaktif, C. Bar plot interaktif, dan D. Tabel data. Tuliskan laporan hasil kerja di dalam format .pdf. Wajib ada coding error yang dibuat. Oke, itu saja. Ini sudah saya tuliskan untuk jawaban dan coding error-nya di sini. Jadi saya tinggal menyalinnya sudah. Saya sudah mengerjakannya. Persiapan awal, langkah pertama itu pastikan dulu data yang disimpan itu di mana lokasinya. Terus nanti salin kodenya. Untuk filenya, tabelnya ini ya, saya download dari sini, lalu saya pindah ke folder saya, soalnya yang di link ini diberikan itu tidak bisa. Jadi ini dia, filenya ada di sini. Jadi caranya tinggal klik kanan atau more option, klik kanan di sini. Nah, ini dia, copy expert, copy itu nanti akan muncul sama seperti yang saya buat di sini. Ini dia untuk lokasi datanya. Untuk langkah kedua, buka RStudio dan buat file app.r. 1. Buka RStudio, klik menu file dan lainnya, atau tuliskan kodenya langsung di R. Saya menuliskan kodenya langsung di R tanpa membuat file baru atau R script-nya. Jadi akan saya tuliskan langsung di R. Install dan panggil package. Paketnya sudah saya install. Ini dia. Ini sudah saya install lebih dulu untuk mengurangi waktunya, durasinya. Jadi kita tinggal memanggil paketnya saja. Ini dia. Oke, saya bersihkan dulu. Ini dia, kita panggil paketnya. Oke, sudah. Kita bersihkan kembali. Untuk yang paket yang diinstal tadi ada 4 ya. Ada Shiny untuk membuat aplikasinya. Kita akan membuat aplikasi Shiny, jadi wajib ada ya install paket Shiny-nya. Untuk RedXL ini karena tipe filenya RedXL ya, bukan CVS biasanya itu. Lalu Plotly untuk membuat plot interaktif, biasa di Hover, Zoom, dan lain-lain. DT untuk membuat tabel data interaktif, bisa di scroll, sort, dan pagingnya nanti bisa dilihat hasilnya di akhir. Lanjut aja dulu. Lalu langkah selanjutnya kita baca dulu filenya. Ya, filenya kita beri nama withdraw. Ini untuk fungsi membaca datanya. Oke, di sini sudah terbaca katanya ada 327 variabel dan 22 kolom. 22 variabel, ini artinya 22 kolom. Bisa kita lihat di sini, STR.
Header raw. Nah ini dia. Ini variabelnya yang ada main temperatur, maksimal temperatur, dan seterusnya. Lanjut aja. Ini dia cek sekilas isi data ini yang saya gunakan tadi fungsi ini. Ini sebenarnya optional saja, hanya memastikan saja. Di sini kita akan memisahkan, merapikan struktur data. 4.1 langkah 4.1 kita pisahkan header dan data. Di sini kita pisahkan headernya, mana yang header dan mana yang data. Untuk kolom pertama adalah header, yang seterusnya adalah data. Di sini bisa terlihat 1,0 ini adalah header, as karakter. Lalu di sini ada names header adalah header raw. Main 1 ini adalah datanya, sisanya adalah datanya di bawah dari headernya. Ya, sudah terbaca. Oke, lanjut mengatur tipe datanya. Langkah kelima kita atur tipe datanya, ubah kolom numerik menjadi numerik. Maksudnya ini belum terbaca numerik ya, jadi kita pastikan dia bisa membacanya secara numerik. Di sini kolom-kolom yang diubah jadi numerik ini. Di sini daftar nama kolom yang seharusnya angka, jadi kita ubah jadi numerik. Nomor kolom ini kita beri nama num calls untuk membacanya sebagai angka ya, either fungsi as numerik sebagai angka. Dari karakternya dibaca sebagai angka. Ini di sini ada penjelasannya 6 kolom daftar nama kolom yang seharusnya angka. Either kolom mengambil semua kolom tersebut. Lapisan numerik mengubah setiap kolom dari faktor karakter jadi karakter lalu jadi numerik. Jadi maksudnya itu kolom yang awalnya faktor tidak bisa langsung ke numerik, harus menjadi karakter dulu karena hasilnya berbeda. Jadi dari faktor jadi karakter kita ubah ke karakter baru numerik. Ini dia. Soalnya kalau ke faktor langsung ke numerik itu hasilnya akan berbeda nantinya. Faktornya penggunaannya untuk membaca kategori ya. Nah seperti yang di bawah ini. Oke, kita akan copy dulu yang ini. Coba ke numerik kolomnya. Oke, selesai. Juga munculnya di sini tadi. 6 kolom. Angka 5.2. Lanjut. Ubah kolom kategori menjadi faktor. Faktor ini sebagai kategori ya sebenarnya. Bahasa Indonesianya kayak semacam mengklasifikasikan lah. Oke, sudah. Faktor ini dia, faktor dipakai untuk data yang isinya kategori misalnya yes atau no atau arah angin. Tidak digunakan karakter ya, soalnya karakter tidak membaca ini frekuensi, dia hanya membacanya sebagai karakter. Jadi ini digunakannya faktor. Langkah 5.3 buat daftar variabel numerik dan kategori. Copy. Di sini maksudnya kita mengubah kolom numerik sebagai faktor X dan Y, lalu faktor sebagai kategori berplot warna dan scatter plot dan lain sebagainya. Untuk yang numeriknya dipakai di X dan Y. Lalu langkah ke-6 kita membuat bagian UI tampilan aplikasi. UI menentukan apa yang terlihat di layar nantinya, judul, menu pilihan, drop down, grafik atau tabelnya. Jadi yang kodenya. Nah, kita copy. Kita bersihkan dulu ya. Oke, ini dia.
Ini kita membuat bagian UI. Nanti ada menu yang muncul ini adalah ini yang kita lihat nanti jenis visualisasi data, kuota eventnya, line plot, scatter plot, table data. Lalu yang ditampilkan akan ini scatter, line, bar, dan table. Ini memanggil fungsinya ya. Ini yang kita lihat hanya ini saja nanti. Jika ini juga sama, pilih variabel. Variabel yang bisa dipilih hanya numeric variable. Variabel kategori untuk berplot nantinya hanya faktor atau kategori saja, tidak bisa yang numerik seperti ini. Ini warna saja, kondisional. Buat bagian server lagi ke aplikasi, yang itu kita buat bagian servernya. Ini inti semua kodenya ya, input, output, dan semua. Oke, ini kopinya satu-satu saja. Soalnya ada keterangan ini. Pertama kata atur variabel warna reaktif. Ini fungsinya untuk melihat membedakan warnanya yang seperti kalau kita pilih minimal temperatur dan maksimal temperatur maka akan terlihat ini output grafik utamanya render. Sini untuk fungsi scatter plot, line, bar, fungsi utamanya, grafik utamanya ada scatter plot, line sama bar plot. Untuk table data ada terpisah di bawah. Nah, selanjutnya akhirnya ya output table data. Oke, harusnya selesai di sini. Oke, berhasil. Ini untuk penjelasan lengkapnya bagian reaktif, untuk warna, scatter plotnya. Ya sama seperti biasanya kita membuat scatter plot, ada X, ada Y, ada tipenya, ada modenya, marker, warnanya, dan line plot juga. Yang ini menjelaskan bagian kode-kode yang ada di sini tadi ya. Yang kita copy di sini tadi. Kode utamanya lah. Sudah saya jelaskan di sini. Langsung saja kita lanjut ke bagian nomor 8. Kita panggil aplikasinya. Kita gabungkan UI dan servernya menjadi sebuah aplikasi. Oke, ini dia aplikasinya muncul. Oke, di sini lihat ada beberapa pilihan ya. Ada pilih jenis pulsasi, pilih variabel X, Y, pilih variabel kategori untuk bar plot. Ini fungsinya hanya untuk bar plot saja ya. Tidak bisa untuk scatter plot lain dan table data. Warna berdasarkan ini yang opsional yang kita buat tadi. Ini scatter plot ya. Ini kita coba ini max temperatur. Oke, ini aja data yang muncul. Misalnya kita pilih warna berdasarkan hari ini hujan. Nah, di sini hijau menandakan harinya tidak hujan di hari itu. Yang yes itu harinya hujan. Ini satu titik menggambarkan satu hari ya. Jadi minimalnya di hari itu misalnya minus 3,5, maksimal 7,6. Ini ini arah datanya naik ke atas ya, naik ke atas. Jadi korelasinya positif, naik ke atas. Lebih dominannya tidak hujan di sini, hijau. Semakin naik temperatur minimalnya, temperatur maksimal juga ikutan naik. Sini. Yang paling tinggi 35,7.
untuk temperatur maksimalnya. Untuk temperatur minimalnya paling rendahnya -5,3 ini. Oke, untuk itu untuk pembacaan spektra ya. Bisa juga kita ganti yang lain, misalnya dengan temperatur segitu dengan kecepatan angin atau kecepatan angin, ini kelembapan udara ya, humidity ini kelembapan udaranya. Bisa juga kita baca seperti ini. Misalnya di temperatur hari ini, variabel Y-nya ya, temperaturnya 19,5, humidity-nya tingkatnya 42. Bisa juga ganti dengan yang lain ya. Di sini ada pilihannya sesuai dengan kategori yang telah dibikin dari data tabelnya. Lalu kita lanjut ke line. Ini kita ubah ke temperatur dan temperatur. Oh, ini tidak bisa untuk bagian X-nya ya. Ini masuknya ke indeks langsung. Indeks ini mengartikan kolom, setiap kolom di data yang sudah diberikan. Ada 366 kolom kalau tidak salah ya di sini ya. Nah, ini 366 kolom. Ya, 366 kolom. Ini anggaplah satu kolom ini satu hari ya. Jadi ini tren kita lihatnya dari temperaturnya. Sebelah kiri itu harinya ya, misal hari ke-50, temperaturnya 23. Ini untuk melihat trennya. Bisa juga melihat tren angin atau ini dia. Ini tidak bisa diubah, maaf. Cloud ini tingkat kepadatan awan ya. Ini untuk tekanan anginnya, pressure. Jadi yang bisa diubah di sini adalah variabel Y. Untuk variabel X ya sudah auto, kita jadikan indeks per kolom. Ini untuk bar plotnya. Bar plot di sini kita masukkan ke Windows Direction. Yang kecepatan angin ya, kecepatan tertinggi anginnya. Arah angin, direction arah angin ini. Nah, direction di jam 9, angin di jam 3. Hujan hari ini atau hujan besok ini sama ya. Di data yang diberikan tuh ada 300 yang tidak hujan dan yang hujan ada 66. Ini mungkin untuk satu tahun. 365, 66 hari tahun kabisat. Ini pembacaan arah anginnya dari ini east, ini north, ini east north. Ini sama dengan pembacaan arah angin seperti biasanya. Ada east, ada north, ada west, ada south. Ini ada yang paling tingginya ada di 73 di northwest. 73 kali ini ya arah anginnya, berarti frekuensinya. Oke, lanjut ke yang terakhir ya, tabel. Ini dia yang tabel yang kita install aplikasinya tadi di sini. Yang di awal tadi ya. Nah, ini untuk membuat tabel data interaktif, bisa di scroll, bisa di sort, bisa di paging. Ini ya. Mengganggu lah. Ini ya. Bisa di sort ya.
terendah dari tertinggi. Ini ada paginnya, kita bisa scroll juga kanan ke kiri. Entry-nya kita ubah bisa juga satu. Ini dia, kita bisa ngeliat langsung secara langsung. Itu dia yang bisa dapat saya sampaikan untuk pembuatan aplikasi Shiny di R. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.